refleksi bagi seluruh jemaat di Gereja Protestan Maluku terkait dengan Minggu Sengsara ke-7 yang merupakan Minggu Sengsara terakhir, tetapi di dalamnya adalah sesuatu momen bersejarah bagi kami anak terkasih dalam peneluhan si gereja, dan sekaligus merupakan kesiapan hati Bapak Ibu dan kita untuk pada saatnya akan mengaku sedia dan menyiapkan seluruh iman dan spiritualitas bersama dengan Yesus, duduk, makan, minum, mengenang dan menghayati akan tubuh dan darah Kristus di Maeda Perjamuan Asia Kudus Jumat Agung pada tanggal 29 minggu depan. Jemaat kekasih Kristus, hari ini umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7 atau Minggu Sengsara terakhir. Dari rangkaian perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus ini, ada sisi mengingatkan bahwa umat Kristen tentang beratnya jalan-jalan penderitaan yang dilalui Yesus sebagai wujud kesetiaannya kepada Bapanya di sorga demi mengerjakan misi penyelamatan Allah bagi manusia dan dunia. Dan pada sisi yang lain, perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus ini mengingatkan umat Kristen bahwa perjalanan hidup mereka juga tidak akan lepas dari jalan-jalan penderitaan. Jalan penderitaan itu sendiri berwujud dalam berbagai bentuk, yang salah satunya adalah perjuangan untuk mendorong berlangsungnya pemberdayaan ekonomi dengan segala tantangannya, demi terciptanya hidup sejahtera bagi semua orang, sebagaimana yang diarahkan oleh RPJ Gereja Protestan Maluku menjadi perenungan bagi seluruh umat di Gereja Protestan Maluku, baik Maluku sampai pada Maluku Utara. Dan oleh karena itu, perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus ini hendak dimaknai sebagai momentum untuk berefleksi tentang keputusan menjadi murid Tuhan Yesus dengan segala resikonya, supaya dengan begitu maka seberat apapun resiko yang akan dihadapi karena keputusannya menjadi murid Yesus, tidak akan mereduksi komitmen iman mereka untuk setia berjalan di jalan-jalan penderitaan itu. Sebaliknya, penderitaan Kristus itu justru menjadi sumber kekuatan dan pengharapan iman bagi mereka untuk tetap memikul salib sambil menjaga kekudusan hidupnya sebagai orang-orang yang sudah diampuni dan dikuduskan Allah melalui salib itu sendiri. Hal menarik dari refleksi kita pagi ini yang terbaca dari kitab Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Hal yang paling pertama adalah memberikan satu evaluasi diri tentang kesediaan melepaskan segala sesuatu untuk menjadi murid Yesus. Kalimat ini adalah bentuk kalimat sederhana, tetapi pemaknaannya cukup berat. Hal yang paling sederhana dari kalimat ini untuk mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, yang pertama dilakukan adalah penyangkalan diri, ketelanjangan daripada diri masing-masing, dan menghilangkan sifat keakuan. Aku adalah bagian daripada individual yang menyatakan dirinya lebih daripada orang lain, tidak membutuhkan Tuhan, tidak membutuhkan kuasa Tuhan, tidak membutuhkan terangnya jalan Tuhan, tetapi lebih kepada kekuatan dan kelebihan diri. Yesus kemudian berpaling kepada orang banyak yang sedang mengikutinya sambil menyampaikan syarat menjadi muridnya. Dengan tegas Yesus berkata begini, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri,
dapat menjadi murid. Itu ada pada Matius 10 ayat 37 sampai 38 yang merupakan ayat pembangun. Pernyataan Yesus ini tentu sangat membingungkan dengan mengalami kontroversial dengan ajaran Yesus sendiri. Dan pasti tidak pernah dibayangkan oleh orang banyak yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Dikatakan membingungkan karena bagaimana mungkin Yesus mengajak mereka untuk membenci ayah, ibu, istri, kekasih mereka, sementara ayah, ibu, istri, kekasih mereka adalah bagian utuh dari eksistensi sebuah keluarga yang memiliki ikatan darah yang begitu kental dan kuat, ya, yang harus dijaga. Bukankah keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup setiap orang? Ya, lagu dia bilang gimana? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Tapi kenapa Yesus bicara begini? Apa pola dan proses penginjilan Yesus yang sebenarnya bagi para murid? Dikatakan kontroversial adalah karena bagaimana mungkin Yesus mengajak mereka untuk membenci kekasih-kekasih mereka. Istri menjadi pelayan bagi suami, menjadi sesuatu tempat kesejukan bagi anak-anak. Anak-anak juga tunduk patuh taat pada orang tua. Dan bahkan juga ada hubungan timbal balik lainnya yang terus menguntungkan dan menjadi buah daripada perjalanan visi misi pelayanan gereja lewat apa yang disampaikan oleh Yesus. Cari yang tua, jadi murid yang sungguh-sungguh, meninggalkan semua sifat duniawi kita dan cari Tuhan. Jangan cari punya kemegahan diri. Pada sisi lain, keputusan untuk mengikuti Yesus itu tidak saja berhubungan dengan melepaskan keterikatan dengan keluarga, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Tadi kita bilang sifat keakuan, sifat merasa kuat. Ia harus bersedia kehilangan hidupnya seperti seorang syahid demi menjadi murid Yesus. Hal itu ditegaskan Yesus ketika dia berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Hidup kehidupan ini siap. Salah seorang tokoh Alkitab saja bisa mati martir demi Yesus. Banyak orang dalam peristiwa-peristiwa kerusuhan bisa berdiri demi kepentingan gereja, mati demi kepentingan gereja, mati demi Yesus. Bapak Ibu dan kita juga harus bisa seperti itu. Kalau Tuhan memilih Bapak Ibu dan kita sebagai orang-orang yang siap melakukan pemberitaan Injil, kenapa kita harus menjadi orang-orang yang takut? Kenapa kita harus menjadi orang-orang penghambat? Kenapa kita harus menjadi orang-orang pemfitnah? Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang culas? Bukankah itu yang tidak diinginkan Yesus? Demikian pula, yang namanya mengorbankan segalanya demi Kristus, kalau tidak maka ia tidak layak menjadi murid Yesus. Hal itu kemudian ditegaskan oleh Yesus dalam firman-Nya. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi. Bagi seorang petani yang ada membangun sebuah menara juga, petani ya yang hendak membangun sebuah menara juga, maka ia lebih dahulu harus menaksir kebutuhan biaya.
Menara yang dimaksudkan adalah menara di kebun anggur, di mana melalui menara itu para pengawal dapat melihat pencuri yang akan mencuri panen. Ini halnya sama seperti kata Yesus kepada murid-murid, berjaga-jagalah dan berdoa, karena waktunya akan segera tiba. Anak manusia akan diserahkan. Waktu dalam proses mengikuti Yesus itu tidak gampang. Supaya ketika Bapak Ibu sudah mengalami penderitaan dalam keluarga, semua siap. Atau punya penderitaan di dalam, atau punya kehidupan tiap-tiap hari, semua siap. Supaya pada waktunya jangan pernah mengeluh. Kalau penderitaan itu kian datang terus-menerus, jangan pernah mengeluh. Karena dari pesan firman saja Tuhan sudah menyatakan bahwa engkau mengikuti aku itu bukan sesuatu yang istimewa, tetapi akan mengalami berbagai macam proses penderitaan yang engkau lalui sepanjang waktu sampai engkau keluar sebagai seorang pemenang. Ikut, cari, lalui, jangan takut, jangan gentar, jangan kecewa, jangan putus asa. Kalau kita tertindih dengan berbagai macam persoalan, jangan pernah kecewa. Tetap bersandar, berserah, dan tetap memuliakan Tuhan. Bapak Pendeta Matruti pernah mengatakan kepada saya begini, Ibu Pendeta, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa dan takut, jangan pernah menyesal dengan penderitaan. Karena semua proses penderitaan ini Tuhan Yesus sudah lebih dulu dari Ibu Pendeta. Itu yang dikatakan oleh Pak Matruti, dan saat ini saya kembalikan pesan Bapak Ibu, pesan Ibu Bapak Pendeta Matruti kepada Bapak Ibu dan kita juga. Sampai yang bilang katanya saya akan pernah melalui penderitaan omong kosong dalam detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Ada yang mengalami penderitaan itu bertahun-tahun. Ya, 1 jam berpindah ke jam berikut, 1 jam berpindah ke jam berikut. Mungkin bisa merasakan dalam hitungan jam. Ya. Jangan pernah berhenti untuk mengaminkan bahwa segala sesuatu yang Allah buat itu baik. Timbang semua hal, supaya keputusan yang diambil nanti tidak akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga tidak mempermalukan Yesus Kristus. Orang biasa bilang begini, jangan bicara baru pikir, tetapi berpikirlah dengan baik baru bicara. Jangan lidah perintah otak, otak perintah lidah. Pernah dengar kalimat itu? Ya, jangan lidah perintah otak. Pusatnya ada pada hati, bukan pusatnya ada pada lidah. Sehingga otak tidak punya, lidah tidak punya kekuasaan untuk memerintah otak. Itu berarti Bapak Ibu dan Beta ada dalam sifat-sifat keduniaan. Bagi setiap orang Kristen dipanggil untuk menghadirkan dirinya sebagai garam dunia. Demikian firman Tuhan tadi pada ayatnya yang ke-34 dibilang, garam memang baik. Garam bukan tidak baik ya, garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Apakah garam itu selalu asin? Apakah garam itu akan tawar? Ya garam ya garam, gula ya gula. Ya Bapak-Ibu, tidak ada yang bisa merubah ciptaan itu. Garam itu tetap akan menjadi asin. Artinya kehadirannya harus mencerminkan fungsi garam bagi kehidupan. Kalau ia sendiri tidak menghadirkan dirinya sebagai garam, maka ia tidak berguna bagi Kristus. Karena itu, jadikanlah kehadiranmu sebagai obat pengawet
terhadap berbagai kerusakan dunia yang berlangsung di sekitar. Bapak Ibu dan kita tidak akan pernah tinggal diam atau harus menghadirkan ketemu kehidupan sebagai penyedap rasa untuk menghadirkan sukacita dan keharuman dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, Tuhan Yesus tetap akan memberkati Bapak Ibu dan kita. Saat ini anggota siri Gereja Protestan Maluku akan mempersiapkan diri mereka di seluruh Gereja Protestan Maluku untuk bersedia menjadi pengikut Kristus. Arti dan pesan pengakuan iman atau pengakuan mengikut Kristus adalah sebuah keputusan hati, ya, anak-anakku. Keputusan hati, bukan ucapan mulut semata, bukan ucapan lidah semata, tetapi dia akan terus melahirkan sebuah pertanyaan khusus di dalam benak saudara yang sebentar nanti akan mengaku iman kalian. Penggalan kalimat yang cukup singkat. Ya, saya mengaku, percaya dan bersedia dengan segenap. Adalah kalimat yang sangat pendek, tetapi mempunyai syarat makna dalam. Apa kalimat itu sesungguhnya? Apakah bisa dibawa sampai pada kematian? Di sepanjang langkah kaki ini terus berpijak sehingga Bapak Ibu Saudara, anak-anak terkasih akan melihat cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang. Semoga akan menjadi wacana bagi Bapak Ibu, dan semoga akan menjadi kesaksian bagi Bapak Ibu anak-anak yang akan sebentar nanti tahun yang mendatang. Pikul salib lain, pikul salib dan sungguh-sungguh, jangan potong-potong salib. Jangan orang tua ajar anak-anak berpotong salib. Jangan orang tua ajar anak-anak berpotong salib, tapi berjalan bersama-sama dengan mereka itu adalah pesan firman Tuhan. Jangan gandeng dong ketika mereka butuh pencerahan orang tua sebagai bukti pencerahan, sampai ketika mereka berumah tangga. Kalau Tuhan Allah masih kasih kesempatan Bapak Ibu dan kita berdiri menatap langit, terus menjadi sesepuh yang baik, terus menjadi pendoa yang kuat, tapi jangan pernah mengajar mereka untuk berjalan di sisi kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah mengajarkan dan membiarkan mereka. Jangan pernah memberi diri acuh terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan. Karena itu akan menjadi dosa bagi Bapak Ibu dan kita. Apalagi orang tua baptis, ya, menjadi pengikut Kristus yang anak-anak lakukan ini yang saat ini dan terima itu sembilan. Tidak gampang. Spiritualitas setiap pengikut Kristus itu menjadi faktor yang penting bagi setiap calon sini gereja. Karena itu pilihan ini adalah pilihan sampai mati. Yesus bilang barang siapa melayani aku, dia harus mengikuti aku. Dan yang ketiga, tahan menghadapi tantang. Tidak melarikan diri bila ada kesulitan dan tantangan. Demikian firman Tuhan juga. Sekarang jiwaku terharu dan apa yang akan kukatakan. Bapa, selamatkanlah aku di saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, dia membawa sifat manusia. Dia butuh Tuhan, dia takut, dia cemas, dia bimbang.
Hal itu dia mau bilang, Tuhan Yesus juga mau katakan untuk semua kita. Jangan takut. 16 orang ini, Bapak Ibu Saudara jemaat sampai di Beta. Anto sudah lebih kamu kacau, jam panik. Karena di arus gelombang yang kuat, Tuhan tetap jaga sehingga lautan yang penuh dengan gelombang yang kuat itu tetap kita tatap dengan teguh. Angin kencang modal bagaimana? Kalau Tuhan berdiri tidak akan pernah ada. Semua berjalan yang baik atas asal serta Yesus. Kalau memang betul Bapak Ibu sedia memikul salib Kristus, dan semua sedia memikul salib Kristus. Apa yang menjadi bagian daripada pertemuan, lakukan dan bilang buat Tuhan, beta siap, beta sedia, bukan di atas lidah, tapi di dalam hati, syarat makna dari Tuhan Yesus. Dan ketika saudara dan kita mengaku di hadapan Tuhan untuk duduk di maidah perjamuan Asya Kudus nanti, lebih dalam lagi mengakui bahwa oleh karena Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan kita diselamatkan. Sehingga ada lagi Tuhan lain yang berkuasa selain Engkau. Tetap bersandar dan berpengaruh. Tuhan Yesus memberkati ke-16 calon di gereja. Tuhan memberkati ke saudara, anak-anak, dan Tuhan juga memberkati kita. Amin. Persembahan syukur ini kita hidupkan bersama nyanyian doa sahabat lama nomor 165, bait pertama dan seterusnya sampai personal selesai diberikan. Sobatku, yaitu
Tuhan Yesus, ku dapat sobat. Yang terkasih di antara saat-saat ini. Terkasih di antara saat-saat. Dan bakung yang menembak. Dan bakung yang dilempar. Yaitu Tuhanku. Yaitu Tuhan. Yang beri ampun dari Yang beri ampun dari kesalahan. beri hibur dalam duka. Beri hibur dalam duka. Beri kuat dalam perang. Kuat dalam perang. Kesalahan. Kita punya senang keratanku. Bunga bakung yang dilempar. Bunga bakung yang dilempar. Dan bintang Dan kemuliaan. bintang timur Dia sajalah kekasih. Dia sajalah kekasih dan aku. Yang tak pernah sengsara. Dan siksa dosa. Dan siksa dosa. Dan beri kuat dalam keadaan. Dan kuat dalam menentang cobaan. Tinggalkan semua. Meninggalkan semua Dan turut Tuhan yang telah tunjuk. yang akan tunjuk nikmat pagi dan petang. Jika iblis coba. Dan jika iblis coba Dan dia. dan tidak setepat, Maka aku pun ditolong Tuhanku. aku pun ditolong Tuhanku. Bunga bakung yang dilempar. Bunga bakung yang dilempar. Dan bintang timur. Dan bintang timur. Dia sajalah kekasih bagi. Dia sajalah kekasih jiwaku. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali dalam kehidupan surga kami kepadamu atas nafas kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di dalam kerajaan surga inilah kami dengan doa persembahan yang kami naikkan. Bukan dengan nama lain tetapi dengan nama Tuhan Yesus. Amin.